Haleluya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita naikkan sembah dan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami kembali datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke atas mezbah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu, Engkau yang akan hadir dan melawat setiap kami. Engkau yang akan hadir menjamah kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Tuhan, kami rindu Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Lawatlah setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah worship at home pada sore hari ini, Engkau boleh disenangkan. Dan biarlah setiap kami beroleh sukacita yang sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sebab Dia yang layak terima sembah dan pujian. Kami bawa hidup kami kepadamu Yesus. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama katakan alam semesta. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, layak dipuji, disembah, dulu sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Sungguh alam semesta melukiskan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan
bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, Dulu, sekarang, dan selamanya, hanya Engkau yang bertata. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji, layak dipuji disembah, dipuji disembah. Mari ya Tuhan, lawat setiap kami sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selama. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari Samaria, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Biarlah hati kita fokus hanya mau meninggikan nama Yesus. Oh, sebab Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Sore hari ini kami hanya rindu menyembah-Mu Tuhan, menaikkan sembah yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biarlah hanya nama Yesus yang dimuliakan. Maria Bapa, jamalah kami, jamalah, lawanlah setiap kami. Biarlah saat kami menaikkan bahwa Engkau Allah yang maha tinggi, kami sungguh-sungguh boleh mengalami karya-Mu yang luar biasa. Mari ya Tuhan, bekerjalah
Bekerjalah lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu menaikkan sembah hanya bagimu Yesus. Sembah dan pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami hanya merindukan lawatan-Mu saat ini. Kami hanya merindukan lawatan-Mu Tuhan. Hanya pribadi-Mu saja yang kami perlukan. Hanya kehadiran-Mu saja yang kami perlukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari ya Bapa, bekerjalah lebih lagi saat ini. Bekerjalah lebih lagi di tengah-tengah kami. Bekerjalah di tempat di mana kami ada saat ini ya Bapa. Kami rindu pujian penyembahan kami boleh mengundang hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kalau saudara pada sore hari ini mengalami perasaan yang begitu berat, saudara memiliki sebuah beban di dalam kehidupan saudara yang saudara tidak pernah ceritakan kepada orang lain. Saudara merasa orang-orang di sekitarku tidak tahu bahwa aku sedang menanggung sebuah keluhan, sebuah beban hidup yang begitu berat. Malam hari ini biarkan kita semua boleh mengingat kembali bahwa ada Yesus, sahabat kita yang sejati. Dia Bapa kita yang luar biasa. Dia selalu menerima kita dengan tangan terbuka. Siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat, firman Tuhan berkata, mari datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Mari saudara percayai firman Tuhan ini,
Kita sungguh-sungguh datang lebih lagi kepada Tuhan. Bawa beban hidup kita yang ada dalam hati kita saat ini, bawa ke hadapan mezbah Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Kelegaan itu pasti akan kita alami saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sungguh-sungguh saat ini kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh ungkapkan kerinduan kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Dan selalu mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Oh, mari sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia yang mengubah hidupku, baharui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi saat datang di altar. Oh, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
terjadi saat datang di altarnya. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari semua sembah Dia, semua sembah Tuhan. Naikkan sembah yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang menolong setiap kami. Saat kami jatuh, Engkau Allah yang selalu mengangkat kami kembali Tuhan. Saat kami berbeban berat, kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, Engkau Allah yang pasti menolong setiap kami, memberikan kelegaan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ira bara lara 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 lara. Ira bara 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 bayas. Syara lara 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 lara. Syara lara 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 bara bara bayas. Kira bara 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 bayas. Syara lara 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 lara. Haleluya, mari semua sembah Dia. Syara lara 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 lara. Syara lara 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 lara. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu membuktikan bahwa di dalam hadirat-Mu ada keajaiban. Di dalam hadirat-Mu ada kemuliaan yang pasti kami alami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kuasa yang dinyatakan. Syara lara 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 lara. Syara lara 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 lara. Ira bara 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 lara 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 lara. Syara lara 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 bara 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 bayas. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Kami rindu Engkau sendiri yang bekerja melawat hidup kami ya Tuhan. Kira bara lara 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 lara. Haleluya. Syara lara 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 bara lara lara lara. Haleluya, Jesus. Kami rindu kuasa-Mu. Kami rindu saat kami datang kepada-Mu. Kami tidak hanya sekedar datang menyanyikan pujian, tapi kami rindu Engkau bekerja dalam hidup kami. Lawat setiap kami ya Tuhan. Tambah rindu kami akan Engkau. Lawat setiap kami. Jamah kami. Jamah ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu secara kuat hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu Engkau, kami rindu. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Mari lawat kami ya Tuhan. Syara la 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 la. Mari semua yang bisa berbahasa roh, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Syara la 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 batang la 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 la.
Haleluya Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama naikkan sembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh kekuatanku, hanya di dalam Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas saat kami datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di tempat ini, di tempat di mana kami ada. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Oh, terjadi di, sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, yakin Kau hadir, kemenangan, haleluya, terjadi di kesembuhan, terjadi di kelepasan, terjadi. Oh, terjadi di sini. Oh, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kesembuhan yang pasti terjadi. Haleluya. Haleluya, Jesus, kami percaya. Haleluya, Jesus, kemenangan pasti terjadi Tuhan saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Kesembuhan, kelepasan pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Engkau melawat kami, Engkau bertahta atas pujian kami. Dan kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui hidup kami banyak orang diberkati. Banyak orang juga boleh percaya bahwa Engkau juru selamat melalui kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, mengajar setiap kami, dan kami percaya hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang hidup sebagai suratan yang terbuka. Seringkali kita lupa bahwa pada waktu kita percaya Tuhan, kita terima Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, lalu kita lakukan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Kita beribadah, mungkin kita juga rajin berdoa, belajar firman. Tetapi satu hal yang pasti sering kali kita lupa, bahwa melalui hidup kita ini, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang inklusif, yang tertutup. Ya wis, pokoknya aku setia beribadah, aku tidak berdampak di lingkungan, itu tidak apa-apa, tidak. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa melalui hidup kita sebagai surat yang terbuka, ada banyak orang yang akan melihat apa yang kita buat. Nah, kita ini adalah surat Kristus, jadi surat yang terbuka melalui hidup saya dan saudara di sini. Kalau kita ingat ya, pada waktu Musa disuruh oleh Tuhan, dia di Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan kasih 2 loh batu. Dikatakan waktu itu, dikatakan oleh Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku, kata Tuhan. Dan waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan, sehingga mukanya itu seperti malaikat ya, ada sinar terang dikatakan di situ. Dan Tuhan tuliskan di situ di 2 loh batu perintah untuk mengajar kepada bangsa Israel. Kita buka di dalam Keluaran 2
24, Keluaran 24 ayat yang ke-12. Keluaran 24 ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, ini pada waktu bangsa Israel waktu itu ada. Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Tetapi dikatakan di sini, yang hari-hari ini kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan cuma sekedar perintah Tuhan untuk kita lakukan ini, tetapi dikatakan di sini melalui hidup saya dan saudara. Ada banyak orang yang membaca, ada banyak orang yang melihat, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Yang pertama, pasti di keluarga kita. Kalau kita istri, saudara istri seperti saya, suami kita lihat dari hidup saya apa yang bisa dibaca. Anak-anak saya melihat apa yang bisa dibaca. Lalu teman-teman di lingkungan di mana saya tinggal. Dan tindakan kita yang benar itu berbicara. Jadi tindakan kita itu lebih keras berbicara daripada perbuatan kita. Contohnya, kalau kita di rumah ada tamu yang datang, lalu kita janjian kepada seseorang, lalu kita ngomong kepada orang-orang yang ada di rumah kita, nanti kalau orang itu datang bilang aku ndak ada. Nah, ini satu hal tentang kebohongan. Itu kita ajarkan, lalu dari situ anak kita, suami kita akan melihat, oh berarti ndak apa-apa bohong gitu ya. Berarti ndak apa-apa berdusta. Karena apa? Orang tuaku mengajarkan seperti itu. Nah, demikian di dalam hidup kita keseharian. Mungkin kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, tetapi habis kita berdoa lalu kita dengar ada sesuatu yang jatuh di rumah kita, lalu kita jadi marah-marah. Nah, pembantu kita mungkin ngomong, tadi berjumpa dengan siapa ya? Kenapa ini kok sekarang jadi marah-marah? Nah, jadi di dalam hidup saya dan saudara, apapun yang kita lakukan itu orang lain membaca. Yang benar yang harus kita hidupi, yaitu kita harus sadar bahwa di dalam hidup saya dan saudara, kita itu ditulis oleh Roh Kudus. Tadi kita sudah belajar yang pertama, bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengajarkan hukum dan perintah Tuhan di dalam loh batu yang ditulis. Tetapi bukan itu, di dalam hati kita Tuhan sudah tulis melalui Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Waktu Paulus menulis ini, ada latar belakang yang membuat Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu ada banyak orang-orang dari oposisi yang tidak setuju Paulus pergi pelayanan tidak membawa surat, sehingga mereka meragukan, apa betul ini Paulus? Kan Paulus dulu itu orang yang membunuh murid Kristus, membunuh pengikut Kristus. Sekarang dia mengatakan dia mau melayani, memberitakan Injil. Nah, tapi Paulus mengatakan bahwa bukan yang tertulis di atas kertas itu yang penting, tetapi yang di dalam hati kita itu yang perlu. Jadi kita lakukan perbuatan-perbuatan kita sehingga melalui hidup saya dan saudara orang lain diberkati. Nah, pada waktu kita melihat di dalam hidup keseharian, tadi saya sampaikan mungkin ada banyak anak-anak Tuhan setia beribadah, kita buka toko, kita lakukan kegiatan kita berdoa. Tetapi pada waktu ada orang datang, mungkin dia beli sesuatu tidak sesuai dengan harga yang kita patok, lalu kita marah dan ngomel. Nah, dari sini kita melihat, kita lupa
bahwa melalui perkataan kita, melalui hidup kita, orang mulai katakan, oh tahu aku, Taci ini pasti, mungkin ibu ini pasti suka marah-marah kalau kita beli tidak cocok dengan harganya. Nah, mari kita mau belajar. Saya menyampaikan ini karena saya belajar lebih dulu. Jadi kita ini dituntut jadi kesaksian hidup, di mana setiap keputusan dan sikap yang kita lakukan itu mencerminkan apakah kita mewakili Kristus dengan baik atau justru kita merendahkan namanya Kristus. Dari sini mari, ini satu perenungan bagi saya dan saudara. Apakah tindakan kita yang kita lakukan hari-hari ini, anak-anak yang di sekolah, mungkin kita pikir, oh pokoknya seperti kemauan orang tua, aku harus dapat nilai yang bagus. Lalu kita lakukan berbagai cara supaya kita dapat nilai yang bagus dengan cara mencontek, tidak pernah belajar. Lalu kita pikir pokoknya orang tua jadi bangga dengan hasilnya. Justru bukan seperti itu. Yang Tuhan mau, dengan kerja keras kita jadi berkat bagi orang tua. Siapapun kita, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, apapun yang kita buat, pada waktu kita ada di lingkungan kita melakukan banyak hal yang berhubungan dengan banyak orang. Dari situ orang bisa melihat apakah benar Kristus ada di dalam hati saya dan saudara, ataukah justru melalui hidup saya dan saudara nama Kristus direndahkan, bahkan diejek oleh orang. Orang memandang kita setia beribadah, tetapi kelakuan kita, perkataan kita tidak sama dengan apa yang kita dapat. Karena apa? Itu tadi, kita lupa bahwa melalui hidup saya dan saudara, di dalam loh hati saya dan saudara, sudah ditulis semua yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tadi kita sudah belajar, kita mengingat kembali pada waktu Musa disuruh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Dia suruh menyampaikan perintah, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada orang-orang Israel. Waktu itu ada banyak orang-orang Israel yang apa? Justru mereka jauh dari Tuhan. Menunggu Musa kok lama sekali untuk menuliskan lolo batu. Pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang dibuat oleh bangsa Israel? Justru mereka menyembah sapi tuangan dari emas yang mereka tuang. Waktu Musa melihat itu, Musa jadi marah. Jadi sebetulnya kebenaran firman Tuhan itu setiap hari harus kita hidupi melalui apa? Hidup saya dan saudara. Kalau cuma sekedar hafal saja yang tertulis, dikatakan di sini itu 0. Dikatakan bahwa hukum yang tertulis itu menjadikan kita mati, tetapi melalui roh yang dari Allah, maka kita akan mengalami kehidupan. Jadi kalau kita membaca firman cuma sekedar dibaca saja, tidak ada satu kerinduan untuk merubah hidup kita dengan Roh Kudus, maka itu percuma. Dikatakan itu yang membuat mati. Mungkin pada waktu kita baca firman kita jadi ngantuk, ada rasa malas. Karena apa? Kita cuma sekedar membaca, tidak percaya bahwa melalui firman dan Roh Allah yang hidup itu, melalui kebenaran firman-Nya pada waktu kita baca dengan segenap hati, maka dari situlah hidup kita diubahkan. Nah, isi surat apa yang harus ada di dalam hidup saya dan saudara? Apa yang dibaca oleh orang dari hidup saya dan saudara? Yang pertama yaitu kebenaran dan kasih. Orang di luar tahu bahwa pengikut Kristus itu
mereka penuh dengan kasih. Apakah kita sudah melakukan itu? Itu bisa kita lihat dari mana? Orang boleh lihat itu dari keseharian kita. Apakah pada waktu ada orang yang meminta tolong kita katakan tidak? Jadi isi surat di dalam hidup saya dan saudara yang hari-hari ini rindu dibaca oleh orang yang ada di sekitar kita, itu kebenaran dan kasih yang ada di hati saya dan saudara. Orang ingin melihat kejujuran, orang ingin melihat kasih yang tulus, orang ingin melihat integritas, orang ingin melihat kasih yang tidak perlu penghormatan. Itu yang orang mau lihat. Lalu yang kedua, apa yang isi surat yang harus ada di dalam hidup saya dan saudara? Yesus di dalam segala tindakan kita dan langkah-langkah kita. Jadi pada waktu kita melihat orang, seperti kita melihat Yesus. Di perumahan di mana saya tinggal, ada tulisan besar-besar, tidak menerima pengamen atau pengamen dilarang masuk di perumahan, pengemis dilarang masuk di perumahan. Tapi ada saja pengemis dan pengamen yang masuk di perumahan di mana saya tinggal. Dan saya katakan, apakah kita mau dengan uang yang mungkin tidak banyak yang kita beri, lalu kita bersungut-sungut, kita lempar atau kita kasihkan? Tidak. Apakah kita memandang orang-orang yang membutuhkan seperti ini seperti kita memandang Kristus? Siapa tahu, atau jangan-jangan pengemis yang satu saat datang di rumah kita itu adalah Yesus yang menjelma jadi pengemis. Nah, jadi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan seperti kita melihat Yesus di hadapan kita. Lalu isi surat apa yang ada di dalam hidup saya dan saudara? Yang bagaimana yang Tuhan mau? Supaya apa? Yang berdampak. Dampaknya bukan dampak yang negatif, tetapi jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Sehingga pada waktu kita mau melangkah, kita harus lihat apakah yang aku sedang lakukan ini orang diberkati atau justru orang jadi terbebani. Apakah dengan langkah dan sikap yang aku ambil sekarang nama Tuhan dipermuliakan atau nama Tuhan sedang dipermalukan? Mari kita mau belajar. Sekali lagi, ini perenungan bagi saya dan saudara, bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka. Orang bisa baca, tidak ada tulisan di hidup kita, tetapi orang baca melalui sikap kita, melalui perkataan kita. Apakah benar kita ini orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus? Sehingga apapun yang kita buat, Tuhan di atas segalanya. Pemikiran kita yang kecil itu kita taruh di bawah kaki kita, sehingga kita ngomong, Tuhan, kalau kita sekolah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bekerja juga untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita buat, supaya melalui hidup saya, melalui hidup kita semua, melalui perkataan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dampak apa yang orang lihat dari hidup saya dan saudara? Kehadiran kita. Kalau kita datang, orang jadi senang. Atau kalau kita datang, orang jadi, ndak wis, aku tak mundur aja. Nah, ini karena apa? Mungkin melalui perkataan kita, orang jadi tersakiti. Atau melalui sikap kita, orang jadi enggan. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa sampai hari ini orang masih melihat, benarkah kita pengikut Kristus yang sejati? Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang hari-hari ini sedang kita kerjakan. Apakah nama Tuhan dipermuliakan di atasnya? Bagaimana caranya? Supaya melalui hidup saya dan saudara jadi tulisan surat yang indah.
anak-anak yang mungkin kita dulu yang juga pernah menikmati masa muda, kita pernah tuliskan surat, pasti kita tulis dengan cara, dengan gaya, dengan kata-kata yang pada waktu kita tulis itu supaya orang senang membacanya. Lah, di dalam hidup kita juga seperti itu. Cara menulis surat supaya hidup kita jadi indah itu hidupkan roh. Bukan roh yang ada di dalam kita, tetapi roh yang daripada Tuhan. Supaya apa? Membiarkan Roh Kudus membimbing, mengarahkan, supaya perilaku kita ini jadi baik. Jadi caranya gimana? Kita harus dekat, bergantung kepada Roh Kudus. Tiap-tiap kali kita harus bertanya. Jangan gini ya, saya belajar di dalam hidup saya sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya ada kepentingan, saya pergi ke Malang beberapa hari. Sebelum saya berangkat, waktu saya berdoa, ada Roh Kudus berbicara di hati saya seperti ini. Persiapkan perlengkapan rukem untuk jemaat yang meninggal. Lalu saya ngomong, siapa ya Tuhan yang mau meninggal? Oh, enggak apa-apa wis. Di Pondok Waras ada, di ruang baksus ada. Lalu waktu saya mendengar ada yang meninggal, yang pertama, saya tidak perlu mempersiapkan karena sudah diurus oleh gedung kematian. Dan yang kedua, di hari Minggu waktu saya mau pulang, ada telepon lagi dari Bapak Gembala, di mana perlengkapan rukemnya. Dan saya katakan ada. Ini saya berbicara, bagaimana caranya supaya kita ini berkomunikasi dengan Roh Kudus. Waktu saya mau berangkat, Tuhan sudah berbicara melalui Roh Kudusnya, persiapkan rukem untuk jenazah. Tapi saya tidak tahu siapa, karena itu kedaulatan Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang mau meninggal, siapa yang mau dipanggil Tuhan, tetapi saya sudah rasa. Nah, waktu saya mendengar itu, saya katakan, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah mempersiapkannya, dan sehingga pada waktu saya ditelepon di mana, saya tinggal sampaikan ada di situ. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya tulisan surat hidup kita itu jadi indah, menjadikan firman Tuhan itu dasar semua tindakan kita. Jadi firman Tuhan itu panduan utama kita untuk kita melakukan apa saja. Bukan ego kita yang terutama, tetapi firman Tuhan yang utama. Di dalam firman Tuhan diajarkan banyak hal tentang apa saja di dalam hidup saya dan saudara. Tentang kesehatan, tentang masa depan, tentang menghadapi hari ini, menghadapi kesesakan, atau kalau kita bersuka cita, semua ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kita membaca dan merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kita keseharian. Jadi nanti akan indah hidup saya dan saudara kalau kita menjadikan firman Tuhan itu panduan utama, apa yang harus kita lakukan sehari-hari supaya melalui hidup saya dan saudara, suratan yang terbuka ini orang diberkati. Dan yang ketiga dikatakan di sini, harus ada perubahan. Seringkali ada guyonan, Tuhan Yesus loh dari dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah, yuk aku tidak berubah. Salah. Tuhan Yesus tidak berubah, itu kuasanya, kasihnya. Dulu dia mengasihi saya dan saudara pada waktu kita masih berdosa, dan sekarang dia angkat saya dan saudara menjadi anak-anak kesayangannya. Itu Tuhan. Tetapi kita harus berubah dari orang yang penuh dengan dosa.
kita harus jadi orang yang serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya isi surat di dalam hidup saya dan saudara semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kita sering menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini bukan berarti kita semua jadi staf full time, bukan. Tetapi melalui hidup saya dan saudara, Tuhan mau apa yang ada di hati kita, keinginan kita, cita-cita kita, apapun yang ada di dalam hidup saya dan saudara, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya dari hidup kita yang kita ini tanah liat yang tidak ada harganya, diinjak-injak orang. Tetapi karena kasih Kristus, kita diangkat jadi ciptaan yang baru. Tujuannya apa? Supaya melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup saya dan saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan banyak orang dimenangkan. Dan melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita mau belajar bersama-sama. Saya menyampaikan terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus itu sendiri yang akan mengajarkan setiap kita bahwa kalau hidup kita tiap-tiap kali bersekutu dengan Tuhan, seperti Musa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, mukanya bercahaya sehingga waktu itu dikatakan orang melihat Musa itu silau. Karena apa? Kemuliaan Allah itu ada atas Musa. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, percayalah, melalui hidup saya dan saudara, muka kita berseri-seri, muka kita bercahaya. Itu bukan karena sunscreen, tetapi karena kemuliaan Allah ada atas saya dan saudara. Dari sini kita mau belajar, siapapun kita yang mendengarkan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kalau engkau anak-anak yang masih sekolah, apa yang Tuhan percayakan hari ini, sekolahlah dengan baik, permuliakan Tuhan semasa engkau masih sekolah melalui nilai-nilai di sekolahmu. Kalau engkau ibu rumah tangga, engkau remaja, pemuda atau kepala rumah tangga, apapun juga status kita hari ini, engkau pegawai, engkau guru, engkau apa saja, talenta apa yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan, bukan dihujat oleh banyak orang. Biarlah apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan sampai apal mungkin, tetapi mari kita lakukan kebenaran itu di dalam hidup saya dan saudara. Sampai apa? Sampai orang melihat benar bahwa hidup kita adalah suratan yang terbuka, dan orang katakan, iya, aku melihat Kristus
hidup di dalam hidup saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau sampai hari ini mungkin hidup kami belum jadi suratan yang terbuka seperti yang Tuhan mau, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kami mau belajar dekat dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh. Kami mau menjadikan firman Tuhan dasar tindakan kami. Dan kami mau berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari seperti Kristus. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kami, kerinduan-Mu juga, supaya orang melihat Engkau hidup di dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, siapapun kami yang mendengarkan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah kami mau diubahkan menjadi serupa seperti Kristus, karena kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, apapun yang saat ini jadi pergumulan mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka yang sakit, mereka tetap percaya Engkau satu-satunya penyembuh bagi mereka. Mereka yang ada dalam masalah, biar jalan keluar yang terbaik Tuhan beri juga atas umat-Mu. Dan kami percaya hari ini kemenangan demi kemenangan Engkau beri atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan kepada seluruh umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.